Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Nurdin dalam Muhammad Nurdin Official dalam manasik haji gratis. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa di mana saja di seluruh dunia, baik yang sudah haji maupun yang belum haji. Kepada Anda yang baru saja menemukan channel ini, saya mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang. Dan agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya yang update dari kami, maka dimohon keikhlasannya untuk bisa subscribe, share, and like ya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang keistimewaan air Zam-Zam. Apa sih sebenarnya istimewanya air Zam-Zam dibandingkan dengan air sumur di rumah kita, dibandingkan dengan air mineral yang diiklan-iklankan di televisi? Apa keistimewaannya? Nah, baiklah. Nah, di antara keutamaan dan keberkahan, ya, keistimewaan dan keberkahan air Zam-Zam adalah Allah Subhanahu wa taala mengistimewakannya dengan beberapa keistimewaan. Yang pertama, air Zam-Zam adalah air bumi yang paling utama menurut syarak dan ilmu kedokteran. Jadi air Zam-Zam adalah air bumi yang paling utama, baik menurut syariat maupun menurut kedokteran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u Zam-Zam. Ya, Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, beliau bersabda, sebaik-baik air di muka bumi adalah air Zam-Zam. Ya, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u Zam-Zam. Ini jelas pernyataan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tabrani. Kemudian dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu mengenai kisah Isra Mi'raj, ya. Kita semua pernah mendengar ya kisah Isra Mi'raj. Rasulullah SAW bersabda, "Fanazala Jibril alaihi salam fa faraja sadri summa ghasalahu bima'i Zam-Zam." Lalu Jibril alaihi salam turun dan membelah dadaku, kemudian membasuhnya dengan Zam-Zam, ya. Jadi ini termasuk keistimewaan yang luar biasa. Jadi air Zam-Zam adalah air yang digunakan untuk mencuci, ya, mencuci isi dada dari Rasulullah SAW. Ya. Al-Aini rahimahullah berkata, secara pasti hal ini menunjukkan keutamaan sumur Zam-Zam, tempat khusus Jibril untuk membasuh dada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan airnya, bukan dengan air yang lain. Ya. Pertanyaannya, apakah ada air yang lain? Ada, ya, air sumur, terus air Laut Merah, itu kan banyak sekali, luas. Tapi kenapa yang digunakan adalah air Zam-Zam? Nah, bahkan seorang ulama yang bernama Sirajuddin Al-Bulkini, nama lengkapnya adalah Umar bin Ruslan bin Nasir Al-Kinani Al-Asqalani Al-Bulkini Al-Misri As-Syafi'i Abu Hafs As-Sirajuddin, ya, adalah seorang hafid, ahli fikih dan mujtahid. Dia tulisannya banyak sekali. Beliau mengatakan demikian, sesungguhnya air Zam-Zam lebih utama daripada air Telaga Kautsar. Ya, mungkin kita heran, loh, Telaga Kautsar kan di surga, ya, kok malah lebih hebat yang di bumi? Ya, itulah komentar dari Sirajuddin Al-Bulkini bahwa air Zam-Zam lebih utama daripada air Telaga Kautsar. Ya. Apa alasannya? Al-Bulkini beralasan bahwa Jibril menggunakannya untuk membasuh dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak mungkin dada beliau dibasuh kecuali dengan air yang paling utama. Ya. Ini yang pertama, bahwa air Zam-Zam merupakan air bumi yang paling top di muka bumi ini. Yang kedua, dan yang kedua ini jangan sampai para pemirsa tidak percaya, karena ini adalah yang bersabda adalah Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kisah Abu Dzar. Ya. Jadi keutamaan yang kedua adalah dapat mengenyangkan peminumnya sebagaimana makanan. Jadi air Zam-Zam itu bisa mensubstitut, ya, mengganti nasi padang, nasi uduk, ya, pecel lele dan lain-lain. Jadi makanan-makanan itu bisa tergantikan dengan air Zam-Zam. Ya. Dan ini jangan sampai tidak percaya. Di mana ketika Abu Dzar radhiyallahu an tiba di Mekah untuk memeluk agama Islam, dia menetap selama 30 hari siang dan malam. Ya, selama 30 hari Abu Dzar menetap di Mekah, di Masjidil Haram,
siang dan malam. Lalu Rasulullah bertanya, siapakah yang memberimu makan? Abu Dzar menjawab, tidak ada makanan bagiku kecuali air Zam-Zam. Jadi bisa dibayangkan, selama 30 hari siang malam Abu Dzar radhiyallahu an tidak ketemu atau tidak makan makanan. Hanya minum Zam-Zam, dan minum Zam-Zam. Ya. Aku pun menjadi gemuk sampai lipatan-lipatan perutku menjadi bengkok. Subhanallah. Ini sesuatu yang menurut kalau air Zam-Zam itu bukan air yang mukjizat dari Allah, nggak mungkin. Hanya dengan minum air Zam-Zam malah Abu Dzar menjadi gemuk sampai badannya itu ada lipatan-lipatan perut menjadi bengkok. Dan aku tidak merasakan lapar di liverku. Lalu Rasulullah bersabda, innaha mubarakatun, innaha ta'amun tu'min. Sesungguhnya ia adalah air yang diberkahi. Sesungguhnya ia adalah makanan yang mengenyangkan. Jadi komentar Rasulullah hanya dua. Ya, komentar Rasulullah bahwa air Zam-Zam adalah air yang diberkahi. Ya. Kemudian air Zam-Zam itu adalah mengenyangkan. Ya. Maka bagi para jamaah haji yang kebetulan miskin, nggak punya modal apa-apa, udah cukup minum air Zam-Zam saja. Yakinlah Anda di sana pasti akan tetap hidup. Itu yang kedua. Ini riwayat Sahih Muslim ya tentang Abu Dzar. Kemudian yang riwayat dari Ibnul Qayyim hampir sama ya. Jadi intinya hampir sama. Pokoknya air Zam-Zam itu bisa berfungsi sebagai pengganti makanan. Ya, pengganti makanan. Yang ketiga, mencari kesembuhan dari berbagai penyakit dengan meminumnya. Jadi ternyata air Zam-Zam itu juga bisa digunakan untuk obat. Di mana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara marfu' Rasulullah bersabda, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u Zam-Zam fihi ta'amut tu'mi wa shifa'us saqam. Sebaik-baik air di muka bumi adalah air Zam-Zam yang mengandung makanan yang mengenyangkan dan obat bagi penyakit. Ya, jadi dalam hadis yang lengkap ini dikatakan bahwa air yang paling baik di muka bumi adalah Zam-Zam. Dia berfungsi sebagai makanan yang mengenyangkan. Kemudian dia juga sebagai shifa'us saqam, ya, shifa'us saqam, yaitu sebagai obat penyakit. Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah bersabda, Zam-Zamu ta'amu tu'min wa shifa'u saqam, ya. Jadi ini keterangan yang hampir sama ya. Jadi intinya air Zam-Zam itu juga menjadi syifa ya, menjadi obat. Maka yakinlah kalau Anda memang punya penyakit, kemudian Anda bisa berobat dengan air Zam-Zam. Yang keempat, manfaat air Zam-Zam itu juga tergantung niat ketika meminumnya. Jadi ketika Anda meminum air Zam-Zam, niat Anda mau apa? Ingin tidak laparkah? Ingin berilmukah? Ingin hidupnya lebih barokah? Itu bisa. Ya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, Zam-Zam 5 syuribalah. Ya. Zam-Zamu 5 syuribalah. Manfaat air Zam-Zam tergantung niat ketika meminumnya. Tergantung niat ketika meminumnya. Jadi ketika Anda meminum kemudian, ya Allah, dengan air Zam-Zam ini saya mohon berkah, mudah-mudahan keluarga saya tidak ada fitnah, mudah-mudahan keluarga saya sakinah, mudah-mudahan saya dikaruniai keturunan anak, itu insya Allah, ya insya Allah, ya. Karena Rasulullah mengatakan begitu, Zam-Zamu 5 syuribalahu, ya, jadi tergantung niat. Ya. Dari Mujahid rahimahullah dia berkata, manfaat air Zam-Zam tergantung niat ketika meminumnya. Jika kamu minumnya seraya menginginkan kesembuhan, maka Allah akan menyembuhkanmu. Jika kamu meminumnya karena dahaga, maka Allah akan menyegarkanmu. Jika kamu meminumnya karena lapar, maka Allah akan mengenyangkanmu. Jika ada galian, ia adalah galian Jibril. Ya, ia adalah galian Jibril dan minuman yang Allah berikan kepada Ismail. Jadi Zam-Zam adalah galian Jibril dengan mengepak-ngepakkan sayapnya dan merupakan minuman yang Allah berikan kepada Ismail alaihissalam. Jadi itulah 4 dari manfaat ataupun fadilah air Zam-Zam. Dan insya Allah untuk fadilah yang kelima, ini mungkin mengistimewakannya dengan rasa memiliki kadar garam yang sedikit asin. Jadi ada rasa asinnya sedikit ya. Baik, saya kira untuk pertemuan ini kita sudah paham. Maka kita jangan khawatir dan ragu-ragu untuk meminum air Zam-Zam. Karena fadilah-fadilah yang telah digambarkan oleh Rasulullah sesuai dengan
hadis-hadis yang sudah saya bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.